Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran Surah Al-Mujadilah, tema yang pertama, jihar dan kafaratnya. Surah ini diawali dengan penjelasan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendengar perkataan seorang perempuan, Khawlah binti Salabah bin Malik al-Kharajiyah, yang mengajukan gugatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyangkut nasib dirinya dari suaminya, yakni Aus ibnu Samit, saudara laki-laki Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, yang melakukan jihar, sebagaimana penggalan yang pertama dalam ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Kemudian akhir ayat menunjukkan pengukuhan dan penetapan sifat mendengar dan melihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia maha mendengar semua perkataan, termasuk dialog ketika Khawlah berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sami'un basir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hakikat jihar, yaitu suami menyerupakan istri atau salah satu anggota tubuhnya dengan salah satu mahram suami, baik dari jalur nasab, persusuan, atau musharahah dengan maksud pengharaman, sebagaimana dalam penggalan ayat yang kedua. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum. Dan mencela mereka yang melakukan jihar. Jihar merupakan perkataan mungkar yang ditolak oleh syara. Juga termasuk perkataan dusta, karena seorang istri tidak bisa diserupakan dengan ibu. Wa innahum layaquluna munkarum minal qawli wa zura. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifatnya berkaitan dengan mereka yang melakukan jihar. Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dan mengampuni dosa jika ia bertaubat menunaikan kafarat. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kafarat jihar secara berurutan, yaitu yang pertama, memerdekakan budak. Walladzina yudahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hikmahnya, yaitu memberikan pelajaran agar bisa mengontrol dan mengengkang dari melakukan jihar. Dzalikum tu'aduna bih. Hal itu dikuatkan dengan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Dia Maha mengetahui segala amal perbuatan. Tidak ada suatu apapun dari amal perbuatan yang tersembunyi darinya dan berada di luar pengetahuannya. Dia akan membalas amal-amal perbuatan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Atau yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebagaimana dalam penggalan ayat yang keempat. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Atau yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hikmah lainnya, yaitu supaya membenarkan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya,
dalam menerima syariat-syariatnya dan menolak hukum-hukum adat jahiliyah. Dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah. Dan dua, ajab di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi mereka yang tidak mau menerima hukum-hukum tersebut. Walil kafirina adzabun alim. Di tema yang kedua, ancaman bagi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Setelah menerangkan hukum-hukum jihar dalam syariat Islam dan kafaratnya, mengecam orang-orang yang melakukan jihar serta memuji orang-orang mukmin yang mematuhi hukum-hukumnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan bagi mereka para penentang syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sebagaimana di penggalan ayat yang kelima. Innalladzina yuhadduna Allah wa rasulah. Yaitu yang pertama, konsekuensi kehinaan di dunia. Kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat. Yang kedua, ajab di akhirat yang menghinakan dan melenyapkan kemuliaan dan kesombongan mereka. Walil kafirina adzabun muhin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kapan terjadinya ajab tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan akan bukti-bukti kuasa dan ilmunya, yaitu membangkitkan dan menggiring makhluknya pada hari hisab, serta memberitahukan semua amal yang telah diperbuat. Sebagaimana di dalam penggalan ayat yang ke-6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, menggiringkan serta memberitahu semua amal perbuatan yang telah diperbuat, Allah Subhanahu wa taala mencatat dan menghitung semua amal tersebut secara utuh serta membalasnya dengan setimpal. Ahsallahu wa nasuh. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia Maha menyaksikan segala sesuatu tanpa ada sesuatu apapun yang luput darinya. Wallahu ala kulli syai'in shahid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertegas bukti akan ilmunya yang meliputi semua makhluknya. Pada ayat itu disebutkan beberapa lafal yang menunjukkan, yaitu ya'lamu berfola fi'il mudhari, dan di akhir ayatnya alimun berfola isim mubalaghah, sebagaimana dalam penggalan ayatnya. Sebagaimana dalam ayat yang ke-7. Alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.